Nah, sebenarnya jenis-jenis literasi itu apa aja nih, Bu? Jadi ini sebuah kisah ya, sebuah sejarah literasi. Pada tahun 2003 itu ada deklarasi information literasi. Jadi saat itu nih Bu masih plat merah. Teman-teman dari Gerakan Literasi Sekolah juga hadir ya bersama kita nih, ada Bu Nini, Mbak Uci. Jadi saat tahun 2007 itu Nibu sudah mulai gelisah didera oleh deklarasi Praha ini. Jadi kami waktu itu mulai berhimpun dengan para pencinta buku. Di antaranya ya bisa kami sebutkan ada Pak Bambang Trimansyah, banyak membantu waktu itu di Kemdikbud, terutama untuk masalah buku baca anak-anak. Nah, jadi kita buatlah waktu itu panduan bagaimana guru di kelas awal SD itu memiliki kemampuan literasi dasar. Nah, apa saja kemampuan literasi dasar? Nah, itu kalau mengacu kepada deklarasi Praha, ya, ada 5 literasi yang disampaikan. Yang pertama adalah basic literasi. Jadi literasi dasar itu harus dimiliki oleh ayah bunda, calon ayah bunda, ya. Pembekalan manusia untuk menguasai itu. Jadi kalau manusia menguasai literasi dasar, selamatlah bahtera kehidupannya di dunia ya, meniti buih-buih dunia ini. Nah, kemudian kita berikutnya adalah library literacy. Jadi bagaimana literasi perpustakaan. Nah, kita lihat Dikbud itu membangun ruang-ruang perpustakaan di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK ya. Bagus dan itu pakai uang, artinya angkanya banyak untuk membangun fisik. Tapi kita bisa lihat kondisi perpustakaan di sekolah kita itu juga memprihatinkan. Ya, anak-anak tidak suka masuk ke perpustakaan. Nah, padahal ini bagian dari information literasi. Jadi bagaimana basic literasi? Kalau basic literasinya khatam, pasti perpustakaan nasional, perpustakaan yang ada di daerah, perpustakaan yang ada di sekolah, pasti ramai dikunjungi orang, seperti yang ada di negara maju, kan gitu. Nah, kemudian media literasi, kita udah digempur oleh beragam literasi terkait dengan media-media, terutama di bidang teknologi literasi. Nah, di sini ada etika diatur di dalam information literasi ini. Dan yang terakhir visual literasi. Kita tidak bisa lagi mengelak dari visual literasi. Bagaimana anak-anak kita sejak kecil ya, sejak dini sudah paham. Ibu punya cucu yang kelima dan keenam, perempuan, umur 1,5 tahun. Dia sudah tahu yang namanya gadget. Walaupun kita tidak mengenalkan kepada dia, dia akan melakukan pencet, kemudian dia melihat, dia tahu. Nah, seperti ada link ya, otak simpul-simpul sarafnya itu nge-link ke teknologi visual ini. Nah, jadi itu secara isu-isu internasional. Nah, kemudian literasi di Indonesia. Nah, jadi ketika pada tahun 2015, Ayo Membaca Indonesia itu bersilaturahim kepada Menteri saat itu, Bapak Anies Baswedan. Pada tahun 2015, 3 minggu setelah beliau dilantik jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di situ kami mengusulkan kosakata literasi hadir untuk pendidikan nasional. Nah, itulah akhirnya menjadi Permendikbud tahun 2015, nomor 21 tahun 2015, di mana Pak Anies telepon Nibu sebelum itu acara membaca wajib di sekolah 15 menit. Jadi Amin itu hanya meminta ya, para founder Amin datang ke beliau, hanya meminta waktu 10 menit untuk anak-anak di sekolah melakukan kegiatan membaca. Untuk menjadikan satu habituasi, satu kesenangan, satu kegairahan di mana tidak ada tuntutan apapun terhadap kegiatan membaca. Jadi membaca dengan cara menyenangkan. Nah, ini yang menjadi satu gerakan nasional yang bernama Gerakan Literasi Sekolah.
Nah, jadi gerakan literasi sekolah ini akhirnya menjadi satu gerakan literasi nasional pada tahun 2016, dan di saat itu dimuatlah apa saja jenis literasi yang di dalam gerakan literasi nasional, yaitu baca tulis. Jadi di dalam surat Al-Alaq, baca tulis itu harus khatam. Kemudian numerasi, ya, masalah angka, ya, numerasi, berhitung, memperhitungkan, itu ada di dalam deklarasi Praha, komponen basic literasi. Jadi di deklarasi Praha itu sebetulnya komponen yang ada di dalam gerakan literasi nasional dan gerakan literasi sekolah itu dimuat. Jadi baca tulis, masalah numerasi, ya, masalah sains, ya, kemudian finansial, keuangan, bagaimana mengatur keuangan, digital, masalah teknologi, ya, IT, dan budaya dan kewargaan. Jadi ada 6 jenis literasi yang digerakkan oleh Indonesia di dalam gerakan literasi nasional. Nah, 6 literasi ini bagian dari yang akan kita sentuh ke depan untuk menggeliatkan ayah bunda, ya, ayah bunda yang ada di sini, ya. Kita nanti insya Allah akan menyentuh satu-satu di dalam Sapa Nibu. Nah, yang tadi Nibu bilang, cucu Nibu 1,5 tahun, padahal kita nggak perkenalkan gadget. Nah, karena memang menurut Rani, ya itu anak milik zamannya, berkembang sesuai zamannya. That's why kenapa kita, para orang tua, wajib terus nih mengupgrade diri kita, supaya tahu nih gimana handle anak kita di zaman yang sekarang, karena beda banget kan zaman dulu sama zaman sekarang kan Ibu. Nah, makanya senang bisa ada di Sapa Nibu Sabtu pagi, teladani buku.